Keesokan harinya, Yuang Chen mandi, dan setelahnya, Lin Yiran menelepon dengan kabar gembira. Tiket lotre yang mereka beli memenangkan hadiah kedua, dengan total kemenangan $5.200.000. Yuang Chen terkejut, sulit mempercayai telinganya, dan Lin Yiran mengonfirmasi kebenarannya. Mengundang Yuang Chen makan siang keesokan harinya karena dia sendiri akan terbang ke Milosanki malam itu. Sementara itu, di sebuah perusahaan penerbangan, sepasang kekasih berciuman penuh gairah di tangga darurat. Sang gadis khawatir tentang konsekuensi merayu pacar kakaknya atas permintaan kekasihnya. Tetapi sang pria, seorang seniman penipu, meyakinkan bahwa itu demi menghindari degradasi ke kelas ekonomi. Dia berjanji akan menikah dengan Lin Yiran jika gadis itu membantunya. Seminggu kemudian, Yuang Chen menerima pesan teks saat mengendarai taksi, menginformasikan tentang perayaan ulang tahun sekolah dan permohonan sumbangan untuk fasilitas pengajaran. Liu Li dan Chen Yu juga menerima pesan serupa. Yuang Chen memutuskan untuk tidak hadir, merasa sudah cukup berdonasi saat gempa bumi dan ingin tetap rendah hati. Di kantor kepala sekolah, seorang gadis melaporkan bahwa alumni jurusan keuangan bernama Chen Liang telah berjanji untuk menghadiri acara ulang tahun sekolah dan bersedia menyumbang minimal $300.000. Kepala sekolah tua itu senang, dan berkata walaupun sedikit, lebih baik daripada tidak ada. Sekretaris kemudian menambahkan bahwa teman sekelas Chen Liang, Yuang Chen dari jurusan pemasaran, jauh lebih sukses dengan aset minimal ratusan juta dolar. Mendengar ini, kepala sekolah terkejut dan segera meminta kontak Yuang Chen untuk mengirimkan undangan. Saat mengemudi taksi, Yuang Chen menerima telepon dari seorang gadis bernama Zhao Ying, seorang mahasiswa yang ditugaskan untuk mengantarkan undangan ulang tahun sekolah. Yuang Chen awalnya menolak karena sibuk, tetapi Zhao Ying memohon karena itu tugas penting baginya. Yuang Chen akhirnya setuju untuk bertemu di gerbang selatan Binhai. Setibanya di gerbang Binhai, Yuang Chen tidak melihat siapapun. Dia kemudian melihat seorang nenek tua dengan kacamata hitam dan tongkat kesulitan berjalan. Saat Yuang Chen menoleh untuk bertanya apakah dia butuh bantuan, nenek itu sudah menyeberang jalan menuju sebuah mobil. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka dan mengenai nenek itu, yang kemudian berteriak kesakitan dan mengaku punggungnya sakit. Zhao Ying keluar dari mobil dengan panik, bertanya apakah nenek itu baik-baik saja. Seorang pemuda datang dan dengan marah menuduh Zhao Ying menabrak ibunya, menuntut ganti rugi. Zhao Ying panik, menjelaskan bahwa dia hanya seorang mahasiswi dan tidak punya banyak uang. Mendengar Zhao Ying menyebut dirinya mahasiswi, Yuang Chen menyadari bahwa itu adalah Zhao Ying yang ingin mengantarkan undangan kepadanya. Ponsel Zhao Ying berdering, dan dia melihat itu adalah nomor Yuang Chen. Dengan suara panik, dia memberitahu Yuang Chen bahwa dia sudah tiba dan ada masalah besar. Yuang Chen menjawab bahwa dia kebetulan berada di sana dan kameranya telah merekam seluruh kejadian. Yuang Chen turun dari mobil, memperkenalkan diri kepada Zhao Ying, yang kini menangis. Zhao Ying menjelaskan bahwa nenek itu meminta $200.000, tetapi dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Yuang Chen menenangkan Zhao Ying, mengatakan bahwa dia akan mengurusnya. Pemuda itu kemudian mendekati Yuang Chen, menanyakan bagaimana dia ingin menyelesaikan masalah ini. Yuang Chen menjawab bahwa itu tergantung pilihan mereka. Pria itu mengancam Yuang Chen, tetapi Yuang Chen menunjuk mobilnya, mengatakan bahwa kameranya telah merekam semuanya. Nenek itu, mendengar ini, terkejut tetapi kemudian marah, mengatakan bahwa kamera itu adalah bukti bahwa Zhao Ying membuka pintu dan membuatnya jatuh. Pemuda itu puas, menuntut penyelesaian yang jelas dan menyatakan bahwa Zhao Ying tidak bisa kabur. Yuang Chen bertanya berapa banyak yang mereka minta, dan pemuda itu, melihat Yuang Chen punya uang, menutup mata dan mengatakan $700.000. Zhao Ying marah, mengatakan bahwa tadi mereka hanya meminta $200.000, dan sekarang $700.000. Dia kemudian melihat nenek itu, yang mulai mengeluarkan gelang giok yang pecah dari tasnya, dan mengatakan bahwa gelang itu bernilai $498.000. Nenek itu menangis, mengatakan gelang itu menemaninya separuh hidupnya dan meminta $500.000. Yuang Chen, menyadari penipuan itu, menyilangkan tangannya. Pemuda itu menantang Yuang Chen, bertanya mengapa dia tidak boleh menyimpan gelang di tasnya. Yuang Chen kemudian mengeluarkan ponselnya, setuju untuk membayar $700.000 dan meminta nomor rekening mereka. Zhao Ying menangis dan memeluk lengan Yuang Chen, mengatakan itu terlalu banyak dan memberi saran untuk menghubungi polisi. Jika memang dilanjutkan dia bisa membuat surat utang untuk Yuang Chen, dan berjanji akan membayarnya ketika dia sudah bekerja. Yuang Chen hanya tersenyum dan berkata tidak perlu khawatir, kemudian mengkonfirmasi jumlah ganti rugi, dan mentransfer uangnya. Pemuda dan nenek itu tersenyum puas, menganggap Yuang Chen bodoh, dan uang segera masuk ke rekening mereka. Yuang Chen kemudian berkata bahwa dia sangat ingin mengirim mereka ke penjara. Mendengar kata penjara, pemuda itu gemetar. Tiba-tiba, 2 atau 3 mobil polisi datang mengelilingi mereka. Pengacara Zhang Xiang muncul, menjelaskan bahwa kamera mobil Yuang Chen merekam nenek itu sengaja menabrak mobil.
Dia mengatakan bahwa $700.000 adalah jumlah yang cukup untuk membuat mereka dipenjara selama 10 tahun, dan jika mereka divonis atas beberapa kejahatan sekaligus, mereka bisa dihukum seumur hidup. Yuang Chen bertanya apakah $700.000 bisa dikembalikan, dan Zhang Xiang menjawab bahwa itu akan dikembalikan kepada penggugat setelah kasus selesai. Yuang Chen kemudian bertanya kepada Zhao Ying apakah dia mengerti apa yang sedang terjadi, dan Zhao Ying mengangguk. Polisi mendekati nenek itu, menyatakan bahwa rekaman video membuktikan niatnya untuk menipu, dan mereka bukan hanya penipu tapi juga bagian dari sindikat penipuan, lalu membawa mereka ke kantor polisi. Zhang Xiang memperkenalkan dirinya sebagai pengacara Yuang Chen, yang akan bertanggung jawab penuh atas kasus penipuan tersebut. Pemuda itu terkejut, menawarkan untuk mengembalikan uangnya. Jiang Xiong menjelaskan bahwa $700.000 adalah bagian dari pemerasan besar, dan jika mereka memiliki catatan kriminal, mereka bisa dihukum seumur hidup. Mendengar kata hukuman seumur hidup, pemuda itu berteriak panik. Zhang Xiang menunjukkan dokumen sebagai bukti profesionalismenya. Pria itu kemudian menunjuk Yuang Chen, menuduhnya sengaja melihat celah dan memberinya $700.000. Yuang Chen dengan tenang menjawab bahwa dia sudah mengatakan dari awal bahwa hasilnya tergantung pilihan mereka. Segera, pemuda dan nenek itu ditangkap polisi. Pemuda itu menangis, akan mengembalikan uang Yuang Chen, tetapi polisi membawa mereka pergi. Setelah mereka digiring pergi, Zhao Ying tersenyum dan berterima kasih kepada Yuang Chen. Yuang Chen menjawab bahwa itu hanya hal kecil. Zhao Ying mengeluarkan surat undangan dan berkata bahwa dia sangat mengagumi Yuang Chen dan menganggap pertemuan mereka adalah takdir. Yuang Chen mengambil surat itu, tersenyum, dan mengatakan itu hanya kebetulan, lalu menyuruh Zhao Ying berhati-hati dalam perjalanan pulang. Yuang Chen masuk ke mobilnya dan pergi, sementara Zhao Ying masih berdiri di belakang, menatap mobil Yuang Chen dengan kagum. Pada hari ulang tahun sekolah, Yuang Chen dan teman-temannya pergi ke pertemuan alumni. Mereka bernostalgia, dan sepupu Yuang Chen yang menggemaskan menemaninya. Setibanya di sana, mereka melihat mantan pacar Yuang Chen, Xiao Feifei, dari kejauhan. Sepupu Yuang Chen menawarkan untuk memarahinya, tetapi Yuang Chen menolak, mengatakan Xiao Feifei adalah orang asing baginya. Tiba-tiba, Yuang Chen menerima telepon dari Chen Liang, yang mendesaknya untuk datang ke kantor pendidikan karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Yuang Chen menghela napas, tetapi setuju untuk segera ke sana. Setibanya di ruang konferensi, Yuang Chen masuk dan menyapa semua orang, termasuk para pemimpin dan teman-teman sekelasnya. Dia meminta maaf atas keterlambatannya karena macet. Seorang perwakilan sekolah, Tuan Wong, menyambutnya hangat dan mengundangnya untuk duduk, mengungkapkan kebanggaan atas partisipasinya dalam perayaan ulang tahun ke-60 sekolah. Seorang pria kemudian maju, memperkenalkan diri sebagai Chen Ning, wakil presiden Fuxian Construction Company, dan menjabat tangan Yuang Chen dengan ramah. Pria lain, ketua pusat pelatihan Hua-Hua, juga tersenyum dan menyapanya. Yuang Chen terkejut melihat banyaknya orang yang menyambutnya, menyiratkan betapa berpengaruhnya universitas mereka. Chen Ming dan pria lain tersenyum, menanyakan pekerjaan Yuang Chen dan berharap bisa bekerja sama di masa depan. Yuang Chen dengan tenang menjelaskan bahwa dia menjalankan layanan berbagi tumpangan online dan menawarkan tumpangan jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan. Para pemuda yang mendengar ini tertegun, terkejut bahwa Yuang Chen adalah seorang pengemudi taksi. Chen Liang, dengan ekspresi berpikir, menyatakan kebingungannya terhadap kerendahan hati Yuang Chen, merasa bahwa jika dia sepopuler Yuang Chen, dia akan ingin seluruh dunia tahu. Tuan Wong kemudian mengungkapkan tujuan utama forum, mengumpulkan donasi sebesar $50 juta untuk membeli tanah di sebelah sekolah dari Mingnang Real Estate. Sekolah hanya mampu membayar $30 juta, dan Mingnang Real Estate saat ini tidak bersedia menjual. Dia menekankan bahwa para alumni yang hadir adalah lulusan terbaik Universitas Keuangan selama 60 tahun terakhir, dan bertanya apakah mereka bisa membantu mengatasi kesulitan sekolah. Tuan Wong menatap Chen Ming, menanyakan apakah dia punya cara, mengingat Chen Ming bergerak di industri konstruksi dan memiliki banyak koneksi. Chen Ming menjawab bahwa dia mendengar Mingnang Real Estate ingin mengembangkan tanah itu menjadi area komersial, sebuah proyek jangka panjang yang menguntungkan, sehingga mereka tidak akan mudah menjualnya. Mendengar ini, Tuan Wong terlihat sedih dan menatap Yuang Chen. Tuan Wong bertanya mengapa Yuang Chen belum mengatakan apa-apa dan apakah dia punya cara. Chen Ming, yang merasa Yuang Chen disebut, tersenyum sinis dan berkata agar kepala sekolah tidak mempersulit Yuang Chen karena dia hanya pengemudi berbagi tumpangan. Tidak mungkin punya koneksi atau bos besar yang bisa menekan Yao Xiong. Kepala sekolah tidak setuju, menyatakan bahwa kehadiran Yuang Chen di forum ini sudah cukup. Dia bertanya pendapat Yuang Chen. Dengan tatapan berbahaya dan wajah marah, Yuang Chen mengangkat tangannya, mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yao Xiong secara pribadi, tetapi dia mengenal putranya, Yao Zhenyang. Yuang Chen merasa dia bisa membujuk Yao Zhenyang untuk menjual tanah itu kepada sekolah. Kemudian melanjutkan bahwa tanah itu dibeli seharga $50 juta,
sementara sekolah hanya menawarkan 30 juta dolar. Jelas tidak ada kesempatan karena mereka tidak akan mau kehilangan 20 juta dolar. Chen Ming menyilangkan tangannya dan dengan serius menegaskan bahwa masalahnya adalah sekolah kekurangan uang dan 30 juta dolar yang ada adalah hasil donasi mereka. Lalu dia bertanya berapa banyak yang akan Yuang Chen sumbangkan. Yuang Chen tersenyum dan berkata bahwa dia tidak akan menyumbangkan uang. Mendengar ini, Chen Ming berdiri dengan marah, mengerutkan kening, dan bertanya apa maksud Yuang Chen. Bagaimana dia bisa duduk di sana dan bicara omong kosong tanpa menyumbang. Kepala sekolah tersenyum dan menjelaskan bahwa Chen Liang baru saja memperkenalkan Yuang Chen sebagai orang yang sangat hebat dengan aset sekitar 1 miliar dolar, sehingga mereka secara khusus mengundangnya. Chen Liang membenarkan hal tersebut, mengatakan bahwa Yuang Chen sangat rendah hati dan tidak suka memamerkan donasinya ke publik. Chen Ming menyilangkan tangan dan dengan nada menghina berkata bahwa Yuang Chen hanyalah pengemudi berbagi tumpangan kelas bawah, dan pembicaraan tentang 1 miliar dolar itu konyol. Tiba-tiba, Yuang Chen menelepon Yao Xiong dan menyalakan speaker agar semua orang bisa mendengar. Yao Xiong dengan hormat menyapa Yuang Chen, meminta maaf atas ketidakpahaman putranya di masa lalu, dan menanyakan apakah ada yang bisa dia bantu. Yuang Chen menjelaskan bahwa perusahaannya berencana mengembangkan area komersial di sebelah Universitas Keuangan, dan sekolah membutuhkan tanah itu untuk memperluas gedung pengajaran. Dia bertanya apakah Yao Xiong bisa rela melepaskan tanah yang akan dibangunnya. Yao Xiong, mendengar permintaan Yuang Chen, dengan senang hati menjawab bahwa karena Yuang Chen sudah berbicara, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia menjelaskan bahwa dia membeli tanah itu seharga 50 juta dolar, dan tidak akan menghitung bunga bank, biaya penanganan, dan pajak, cukup sekolah memberinya 50 juta dolar. Yuang Chen kemudian dengan serius menyatakan bahwa sekolah hanya bisa mengeluarkan 30 juta dolar, tetapi dia punya cara untuk mengkompensasi Yao Xiong. Dia mengusulkan agar Mingyang Real Estate mengambil proyek perluasan gedung pengajaran dan pembangunan apartemen guru. Jika Yao Xiong setuju, Yuang Chen akan berbicara dengan kepala sekolah, dan mereka berdua bisa duduk dan berbicara lebih lanjut. Yao Xiong, mendengar saran Yuang Chen, mengangguk setuju, mengatakan bahwa demi Yuang Chen, dia akan mengikuti perkataannya. Setelah menutup telepon, Yuang Chen menatap kepala sekolah dan berkata bahwa masalah itu sudah beres. Kepala sekolah terkejut dan sangat gembira, tidak percaya bahwa Yao Xiong benar-benar bersedia menjual tanah itu seharga 30 juta dolar. Dia bergegas meraih tangan Yuang Chen, mengucapkan terima kasih banyak karena telah membantu sekolah. Tidak hanya mendapatkan tanah tetapi juga menghemat 20 juta dolar. Kepala sekolah memutuskan untuk menamai gedung guru dengan nama Gedung Chen, dan bertanya bagaimana pendapatnya. Yuang Chen dengan malu-malu berkata bahwa dia hanya menghabiskan 1 dolar untuk tagihan telepon dan mendapatkan hak menamai gedung pengajaran. Bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan orang-orang yang mati-matian menyumbang uang. Para pria yang sebelumnya mengejek Yuang Chen kini berwajah pucat dan berbisik tentangnya. Kepala sekolah kemudian melanjutkan, mengatakan bahwa mereka masih kekurangan wakil presiden, dan mengusulkan Yuang Chen untuk mengambil peran itu jika dia tidak keberatan. Yuang Chen melambaikan tangan berpura-pura menolak, merasa malu. Kepala sekolah menghentikannya, mengatakan agar Yuang Chen tidak malu karena dia pantas mendapatkannya. Yuang Chen bergegas dan meraih bahu Chen Liang, mengatakan dia akan mengambil hak menamai gedung pengajaran, tetapi akan membiarkan Chen Liang menjadi wakil presiden karena dia percaya padanya. Dia menyatakan bahwa semua orang menunjukkan niat mereka untuk ulang tahun sekolah, jadi dia tidak bisa pelit. Dia melihat pusat kegiatan siswa agak bobrok dan menawarkan untuk menyumbangkan pusat kegiatan siswa untuk direnovasi, mengatakan agar mereka berbicara dengan Mingyang Real Estate nanti karena dia akan menanggung biayanya. Kepala sekolah sangat gembira, merasa Yuang Chen benar-benar luar biasa, dan atas nama lebih dari 20.000 fakultas dan siswa, dia mengucapkan terima kasih atas donasinya. Segera setelah itu, kepala sekolah bergegas meraih tangan Yuang Chen. Kepala sekolah mengatakan bahwa hari ini adalah acara yang menggembirakan dan berterima kasih kepada semua alumni atas bantuan mereka. Dia kemudian mengajak Yuang Chen untuk pergi ke auditorium, mengatakan bahwa sebagai perwakilan badan siswa, Yuang Chen harus naik panggung dan memberikan pidato untuk menjadi contoh bagi siswa yang lebih muda. Yuang Chen melambaikan tangan menolak, mengatakan dia tidak akan pergi karena ada urusan lain hari itu dan sudah membuang terlalu banyak waktu. Dia perlu terus mengemudi untuk mencari nafkah karena dia adalah seorang pengemudi berbagi tumpangan, dan harus melakukan pekerjaannya dengan benar. Mendengar perkataan Yuang Chen, teman-teman sekelasnya hampir pingsan di tempat, merasa dia keterlaluan. Salah satu temannya berpikir dalam hati bahwa dia selalu mengira dia pandai berpura-pura, tetapi sekarang dia tahu jika dirinya hanya nomor 2, dan dia benar-benar mengagumi Yuang Chen. 2 jam kemudian, sepupu Yuang Chen yang cantik teringat dia dan menelepon untuk bertanya mengapa dia tiba-tiba pergi begitu saja. Dia memberitahu Yuang Chen bahwa kepala sekolah memujinya setinggi langit dan semua siswa mencarinya, ingin dia memberikan pidato, dan bahwa dia sangat terkenal sekarang, dicari oleh seluruh sekolah. Mendengar ini, Yuang Chen menjawab bahwa untung dia tidak pergi,
kalau tidak dia akan terlalu terkenal dan tidak terbiasa. Dia bercanda bahwa jika senior tampan sepertinya menjadi terkenal, mahasiswi Universitas Keuangan mungkin akan memimpikannya setiap malam dan tidak bisa tidur. Sepupu Yuang Chen tersenyum dan menggoda, mengakui perkataannya masuk akal dan memintanya untuk hati-hati di jalan saat pulang. Melihat gadis cantik itu, Chen Ming bergegas mendekat untuk pamer, memperkenalkan diri sebagai alumni angkatan 13. Gadis itu berpikir sejenak dan teringat dia, bertanya ada apa. Chen Ming menggoda, bertanya apakah dia bisa makan siang bersama. Setelah berpikir sejenak, gadis itu menolak, mengatakan dia baru saja makan dan harus kembali ke asrama untuk beristirahat. Xiao Feifei kemudian berbalik dan pergi. Chen Ming tidak menyerah dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, mengatakan agar junior tidak terlalu banyak berpikir. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja menyumbangkan $1 juta ke sekolah dan ingin mengetahui situasi sekolah saat ini. Dia menawarkan untuk memberinya laptop nanti, bertanya apakah dia menyukainya. Dia pikir dia bisa memikat gadis cantik itu, tetapi Xiao Feifei segera menolak, mengatakan dia punya pacar dan tidak ingin pacarnya salah paham. Chen Ming masih tidak menyerah, menanyakan pekerjaan pacarnya dan menyarankan akan lebih masuk akal jika dia beralih ke bos seperti dirinya sebagai pacar. Dengan cepat, Xiao Feifei mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video ke Yuang Chen, mengatakan bahwa senior Chen Ming mencarinya, dan dia ingin membujuknya untuk putus dengan Yuang Chen serta ingin memberinya laptop, bertanya apakah menurut Yuang Chen itu masuk akal. Setelah mengatakan itu, Xiao Feifei mengarahkan ponselnya ke Chen Ming. Yuang Chen berteriak, menanyakan apa yang terjadi. Chen Ming ketakutan dan gemetar, menjelaskan bahwa dia gak bermaksud seperti itu, dia tidak tahu Xiao Feifei adalah pacar Yuang Chen. Itu salah paham, dan dia akan pergi sekarang, meminta maaf. Pukul 11 malam, Yuang Chen berhenti untuk beristirahat ketika tiba-tiba dia melihat seorang gadis ditahan oleh dua pria di sisi lain. Melihat Yuang Chen menatap mereka, salah satu pria dengan marah berteriak, menyuruhnya pergi karena itu bukan urusannya. Yuang Chen merasa sedikit kesal karena dia bahkan tidak bisa buang air kecil dengan tenang. Pria itu menunjuk ke Yuang Chen dan berteriak, bertanya apakah dia sudah selesai buang air kecil, dan menyuruhnya untuk pergi dan ingat untuk tidak melihat apa-apa, berpura-puralah buta. Gadis itu ketakutan dan bergegas menuju Yuang Chen, meraih tangannya dan memohon untuk diselamatkan karena dia minum alkohol bersama mereka, namun minumannya dibubuhi obat. Pria itu bergegas, menarik gadis itu kembali, dan mengancam Yuang Chen, memperingatkannya untuk terakhir kalinya bahwa ini tidak ada hubungannya dengannya dan dia harus segera pergi. Kemudian kedua pria itu menyeret gadis itu pergi, menyuruhnya untuk tidak melawan dan ikut saja dengan patuh karena mereka hanya mengikuti perintah. Nona Ru menangis, mengatakan dia tidak akan kembali dan lebih baik mati daripada membiarkan Chen Kang mendapatkan apa yang dia mau. Memohon Yuang Chen untuk menyelamatkannya dan dia akan melakukan apa saja untuk membalas budi. Yuang Chen segera melangkah maju dan pamer, mengatakan bahwa gadis itu sudah dalam keadaan seperti itu dan tuan mereka masih ingin memanfaatkannya. Menyarankan mengapa tidak membeli sepotong daging babi saja karena rasanya akan sama. Diejek oleh Yuang Chen, pria itu sangat marah dan bergegas menuju Yuang Chen, berniat memberinya pelajaran. Dia melayangkan pukulan ke Yuang Chen, tetapi Yuang Chen menangkapnya dan memukul perutnya dengan lutut, membuatnya berteriak minta tolong. Yuang Chen terus memukul pria itu, membuatnya pingsan di tempat. Dengan sangat cepat, Yuang Chen menangani kedua pria itu dan menyelamatkan Nona Ru, lalu Yuang Chen membawa gadis itu kembali. Setelah beberapa saat, gadis itu akhirnya sadar. Yuang Chen, yang sudah lama menunggu, bertanya apakah dia sudah bangun. Gadis itu tiba-tiba berteriak, menanyakan siapa Yuang Chen dan apa yang dia lakukan padanya. Yuang Chen kesal dan menatapnya, menyuruhnya untuk tidak bicara omong kosong karena dia tidak melakukan apa-apa, hanya menyelamatkannya dari kedua pria itu. Dia mengatakan bahwa sekarang gadis itu sudah sadar. Dia tidak bertanggung jawab lagi dan dia harus mencari jalan pulang sendiri. Saat ini, Yuang Chen akhirnya menatap gadis itu dengan hati-hati. Melihat ke belakang, Yuang Chen sangat terkejut, mengenalinya sebagai bintang selebritis Rui. Rui terbangun dan berteriak, kenapa dia baru mengenalinya sekarang? Yuang Chen dengan ekspresi kesal menatap Rui, mengatakan bahwa bintang sepertinya mengapa begitu kasar. Hal pertama yang dia lakukan saat sudah sadarkan diri bukan berterima kasih tetapi mempertanyakannya, padahal Yuang Chen menyelamatkannya. Dia mengatakan bahwa bintang-bintang benar-benar keterlaluan, kualitas mereka tidak sebaik yang orang bilang. Rui, mendengar perkataan Yuang Chen, merasa sedikit malu dan menatap Yuang Chen dengan tatapan lembut, berterima kasih dan meminta maaf karena dia sudah melalui banyak hal malam itu dan pikirannya masih sedikit pusing. Dia memohon maaf dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya, mengatakan dia akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikannya. Yuang Chen berbalik dan berkata kepada Rui, menanyakan mengapa dia yang seorang bintang populer bisa dibubuhi obat, dan bukankah seorang bintang paling peduli pada citra mereka dan tidak takut dikenali. Mendengar pertanyaan Yuang Chen, Rui menangis dan menjawab bahwa dia tidak menginginkan ini, dia juga harus mencari nafkah,
dan bertanya apakah Yuang Chen berpikir mudah bagi bintang untuk menghasilkan uang. Apalagi, bahkan jika mereka menghasilkan uang, apakah dia tahu apa yang harus mereka korbankan? Yuang Chen hendak pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia berkata bahwa sepertinya sulit bagi Ruyi untuk menghasilkan uang. Dia kemudian bertanya di mana rumah Ruyi dan menawarkan untuk mengantarnya kembali. Ruyi mengatakan itu di apartemen 2 elit dan berterima kasih. Kemudian mereka berdua masuk ke mobil dan menuju apartemennya. Mereka akhirnya tiba di apartemen. Di tempat parkir, Ruyi, wajahnya masih merah, berkata kepada Yuang Chen apakah dia bisa membawanya ke atas karena gaun yang dia pakai robek dan dia takut orang akan melihatnya nanti. Dia memohon bantuan Yuang Chen. Yuang Chen, sebagai seorang pria sejati, keluar dari mobil dengan jaket dan setuju untuk mengantarnya ke atas. Kemudian Yuang Chen mengenakan jaket ke Ruyi, merangkulnya, dan mereka berdua perlahan naik ke atas. Tetapi di tengah jalan, Yuang Chen tidak tahu bahwa dia diikuti oleh paparazzi. Mereka mengambil beberapa foto Yuang Chen dengan lengan melingkari Ruyi, memasuki gedung apartemen. Kedua paparazzi itu saling memandang dengan gembira, terkejut bahwa Ruyi, yang sudah lama tidak ada kabar, memiliki pacar di luar industri, dan mereka iri karena mereka berdua akan naik ke atas untuk melakukan sesuatu, sementara mereka harus berjaga di sana. Pria itu bahkan belum selesai berbicara ketika Yuang Chen turun dari lift, mengejutkan kedua paparazzi itu. Mereka berseru kaget karena baru 10 menit, menyebut Yuang Chen pria tercepat abad ini dan menduga ada yang salah dengannya. Mereka bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dalam 10 menit, bahkan tidak punya waktu untuk berbicara, melepas pakaian, dan menggunakan kamar mandi. Paparazzi lain tertawa dan berkata bahwa ini adalah berita besar, dan dia sudah memikirkan judulnya. Pacar Ruyi di luar industri terungkap. Keduanya naik ke atas untuk malam penuh gairah. Dia menambahkan bahwa pria ini terlihat tampan, tetapi sayangnya, dia terlalu lemah. Yuang Chen sedang berjalan ketika tiba-tiba dia bersin berkali-kali, bertanya-tanya siapa yang sedang membicarakannya. Dia merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya, Yuang Chen sedang mengemudi beberapa penumpang. Dia berhenti di sebuah pompa bensin dan melihat seorang gadis cantik. Yuang Chen menunjuk ke pompa bensin dan memintanya untuk mengisi dengan 95. Gadis itu setuju, tapi terus tersenyum pada Yuang Chen, membuatnya sedikit terkejut. Yuang Chen bertanya mengapa gadis itu menatapnya dan tersenyum. Gadis itu tertawa kecil, mengatakan Yuang Chen memang tampan, tapi tampan saja tidak cukup, sayangnya dia cepat keluar. Mendengar ini, Yuang Chen merasa tersinggung dan dengan marah bertanya apa maksudnya dengan cepat keluar. Diejek oleh gadis itu, Yuang Chen dengan marah berlal pergi. Saat ini, Yuang Chen sedang membawa seorang penumpang wanita. Dia menatap Yuang Chen dengan ekspresi terkejut selama beberapa saat dan kemudian bertanya apakah dia pengemudi itu. Dia mengatakan bahwa Yuang Chen terlihat sangat familiar saat dia masuk ke mobil. Dia memuji Yuang Chen yang tampan tetapi perlu memiliki keahlian. Wanita itu menjual suplemen yang meningkatkan kinerja pria dan menawarkan Yuang Chen untuk mencobanya. Yuang Chen kesal dan menatapnya. Wanita itu terus mempromosikan produknya, mengatakan bahwa suaminya dulu tidak berguna dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi setelah mengonsumsi suplemen itu, dia sekarang bisa bertahan lebih dari 1 jam setiap kali, membuat wanita itu sangat lelah setiap hari. Dia bertanya apakah Yuang Chen mau mencobanya. Yuang Chen bingung dan bertanya apa maksud wanita itu. Gadis itu tertawa, hampir mengguncang seluruh mobil, mengatakan agar Yuang Chen tidak berpura-pura bodoh karena semua orang tahu. Dia bertanya apakah Yuang Chen pergi ke rumah Ruyi tadi malam dan mengatakan bahwa itu bahkan tidak sampai 10 menit, termasuk melepas pakaian, mandi, dan pergi ke kamar mandi, dan itu benar-benar memalukan. Dia mengatakan bahwa paparazzi bilang Yuang Chen tidak bisa melakukannya, dan dia pikir Yuang Chen terlihat baik-baik saja, mengapa dia begitu lemah. Yuang Chen sangat marah dan menginjak rem. Dia segera menelepon pengacara Zhang Xiang, memintanya untuk memeriksa berita online yang mengatakan dia pacar Ruyi dan bertanya apakah dia bisa menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Pengacaranya segera menjawab bahwa dia akan menanganinya untuk Presiden Yuang Chen. Adegan berubah ke rumah Ruyi. Manajer Ruyi berbicara dengannya, mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah menemukan pengemudi itu dan memintanya mengklarifikasi informasi tersebut. Ruyi bertanya kepada manajernya, tetapi dia khawatir mengungkapkan informasi pribadi, dan dia tidak punya informasi kontak Yuang Chen. Wu Manli menjawab bahwa Ruyi memiliki 2 film yang sedang dalam proses, dan berita negatif semacam ini akan merusak segalanya. Ruyi, mendengar ini, menangis dan menutupi wajahnya, mengatakan dia tidak ingin ada masalah dan bertanya apa yang bisa dia lakukan tentang paparazzi yang menulis omong kosong. Asisten Ruyi menerima notifikasi di ponselnya dan berkata bahwa pengacara telah memposting sesuatu. Saat itu, firma hukum Zhang Xiang memposting klarifikasi. Firma hukum yang mewakili Tuan Yuang mengklarifikasi bahwa Tuan Yuang adalah pengemudi taksi online yang kebetulan mengantar Nona Ruyi pulang tadi malam. Mereka, atas nama Tuan Yuang,
secara resmi memperingatkan semua media untuk segera menarik semua informasi dan secara proaktif memposting permintaan maaf selama 30 hari di halaman depan surat kabar utama dan Weibo. Jika tidak, mereka akan bertemu di pengadilan. Selain itu, mereka berharap Nona Ruyi akan menghubungi mereka karena mereka membutuhkan bukti untuk menyelesaikan masalah ini. Wu Manli terkejut dan berpikir dalam hati, bertanya-tanya apa latar belakang pengemudi taksi online ini, bagaimana dia bisa menyewa pengacara terkenal seperti Zhang Xiang. Di kantor sebuah tabloid, seorang pria tua menerima kabar buruk. Ia segera menghubungi dua anak buahnya yang telah membuntuti Ruyi malam sebelumnya, meluapkan amarahnya. Ia mencaci maki mereka sebagai orang-orang bodoh dan tidak berguna, karena tidak melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum mempublikasikan berita. Kecaman atas kecerobohan mereka terdengar jelas. Kedua pria itu hanya bisa saling pandang dan menggaruk-garuk kepala. Mereka menjelaskan bahwa tindakan mereka hanya didorong oleh uang dari Gu Yundan untuk menyebarkan berita negatif tentang Ruyi demi menghalangi peran barunya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pengemudi taksi online itu bisa menemukan Zhang Xiang, sebuah kejadian tak terduga yang tidak termasuk dalam rencana mereka. Permintaan maaf pun terlontar atas kegagalan itu. Namun, amarah pria tua itu tidak reda. Ia menunjuk ke arah mereka, mempertanyakan identitas Zhang Xiang dan kekhawatirannya jika kasus ini sampai ke pengadilan, yang bisa berarti kehancuran finansial bagi mereka. Ia menyebut kedua anak buahnya sangat bodoh dan bahkan mempertimbangkan untuk membubarkan kantor. Setelah masalah ini selesai, mungkin mereka bisa mengganti nama dan memulai kembali, berharap ada kesempatan baru. Kedua pria itu menangis, memohon agar tidak disalahkan sepenuhnya. Pria tua itu mengepalkan tinjunya dengan geram. Ia mempertanyakan apakah ia harus membiarkan mereka semua masuk penjara, yang berarti akhir dari segalanya. Kedua pria itu berlutut, menangis dalam ketakutan. Mereka meratap bahwa semuanya telah berakhir, benar-benar berakhir. Adegan beralih ke tempat Ruyi. Asistennya melaporkan bahwa Zhang Xiang sangat terampil dan keren setelah memeriksa berita. Ruyi menanggapi bahwa Zhang Xiang hanya sedikit mengancam, dan para targetnya sudah ketakutan setengah mati. Ia menganggap lucu bagaimana paparazzi yang biasanya menargetkan selebriti kini menindas pengemudi taksi online biasa dengan sangat serius. Ruyi, mendengar semua ini, merasa sangat senang. Ia merenung bahwa lawan seseorang tidak selalu berasal dari industri yang sama, bisa jadi dari bidang yang berbeda. Ia menyebutkan film pendek berjudul Pengemudi Taksi Menghukum Pasukan Gelap di Industri Hiburan sebagai sesuatu yang sangat menarik. Wu Manli menanggapi bahwa Ruyi benar-benar tidak tahu siapa sosok di balik itu. Ruyi menggelengkan kepala dan melambaikan tangan, bersumpah ia benar-benar tidak tahu. Di kantor Presiden Kangsheng Investment Company, Presiden lama meluapkan amarahnya melalui telepon. Ia memerintahkan agar pengemudi taksi online sialan itu ditemukan, ingin memberinya pelajaran tentang konsekuensi ikut campur. Pengemudi itu telah mengganggu bintang yang ia minati, dan ia merasa si pengemudi berani menentang Chen Kang, yang pasti tidak akan berakhir dengan baik. Keesokan harinya, saat mengemudi, Yuang Chen menyadari beberapa mobil mengikutinya dari jauh. Ia bertanya-tanya apakah mereka mencoba mengejarnya karena sudah lama menguntitnya. Dengan marah, Yuang Chen menginjak rem. Seketika, beberapa pria berbaju hitam mengepung mobilnya. Mereka agresif dan menuntut Yuang Chen keluar dari mobil dan mengikuti mereka. Begitu kata-kata itu selesai, seorang pria bergegas menggedor pintu mobil. Yuang Chen terkejut dan bertanya siapa mereka. Salah satu pria berteriak bahwa Yuang Chen telah merusak rencana saudara Kang dan pantas mati, mengutip perintah saudara Kang untuk memberinya tahu konsekuensi ikut campur. Yuang Chen dengan berani membuka pintu mobil dan keluar, tanpa rasa takut. Ia langsung menyebut nama Chen Kang. Begitu Yuang Chen keluar, seorang pria berbaju hitam mencengkeram kerahnya dan mengancam, mengonfirmasi bahwa itu memang saudara Chen Kang dan menduga Ruyi telah memberitahu Yuang Chen tentang hal itu. Mereka menanyakan apakah Yuang Chen akan ikut dengan sukarela atau mereka harus menggunakan paksaan. Yuang Chen dengan tenang menyingkirkan tangan pria itu dan dengan tegas mengingatkan mereka tentang hukum di siang bolong. Mendengar perkataan Yuang Chen, para pria berbaju hitam saling pandang dan tertawa. Pemimpin mereka menunjuk ke arah gengnya dan menyebut Yuang Chen naif. Ia bertanya apakah hukum berfungsi, akankah ada begitu banyak ketidakadilan dan kejahatan di dunia ini. Mendengar pernyataan mereka, Yuang Chen memejamkan mata, berusaha tetap tenang. Ia menyarankan mereka untuk duluan, dan ia akan mengikuti mereka untuk bertemu saudara Kang agar masalah ini bisa diselesaikan hari itu juga, sehingga mereka tidak lagi mengganggu bisnis taksi online-nya. Yuang Chen menambahkan bahwa ia bahkan tidak punya waktu untuk urusan semacam itu. Mendengar perkataan Yuang Chen, pemimpin itu memerintahkan dua anak buahnya untuk mengawasinya dan mengikuti mobil mereka. Yuang Chen masuk ke mobilnya dan mengikuti para pria berbaju hitam. Sementara itu, Yuang Chen menghubungi Direktur Qiu Zuhong dari Jinsdun Security Company untuk memimpin anak buahnya menuju Kangsheng Investment Company. Adegan beralih ke gedung Chen Kang.
Chen Kang duduk di kursi, dengan tenang menyilangkan kaki dan memberikan perintah. Ia mempertanyakan mengapa seorang pengemudi taksi online harus ikut campur. Menyebutnya hanya pengemudi taksi kelas bawah. Yuang Chen mengangkat tangannya dan menyatakan di antara kerumunan yang mengelilinginya bahwa itu hanyalah kebetulan. Gadis itu pingsan dan dia hanya ingin menolongnya. Ia mengecam Chen Kang karena ingin memanfaatkan seseorang dalam kondisi seperti itu, menyebut tindakannya keji, dan menyuruhnya membeli sepotong daging karena rasanya akan sama. Chen Kang, mendengar ceramah Yuang Chen, sangat marah. Ia menggebrak meja dan berteriak, mengutuk pengemudi taksi itu dan mempertanyakan keberaniannya berbicara seperti itu tanpa menyadari situasinya. Melihat anak buahnya berdiri diam seperti patung, Chen Kang dengan marah memerintahkan Jiang Bin dan Chen Fei untuk bertindak. Bertanya apakah mereka bodoh atau sudah dipukuli hingga tidak bisa berpikir. Kedua pria itu segera mematuhi perintah Chen Kang, mengepalkan tinju dan bersiap untuk menyerang. Mereka menegaskan kesediaan mereka untuk bertindak dan mendekati Yuang Chen, mengancam akan memecahkan kepalanya hari itu. Tepat saat ancaman itu selesai, sekelompok pria berbaju hitam mendobrak pintu, seorang pemimpin dengan penampilan yang kuat bergegas masuk. Chen Kang, yang semula duduk santai, melihat pria berbaju hitam itu masuk dan berdiri, menggaruk-garuk kepalanya. Ia bertanya kepada Direktur Qiu mengapa ia ada di sana dan apa maksud semua ini. Direktur Qiu tidak menjawab Chen Kang, melainkan berlari ke Yuang Chen dan bertanya dengan lembut apakah ia baik-baik saja. Yuang Chen dengan tenang memejamkan mata dan menjawab bahwa jika Direktur Qiu datang beberapa detik lebih lambat, kepalanya mungkin sudah pecah. Direktur Qiu dengan hormat meminta maaf, mengakui kesalahannya karena tidak lebih cepat dan menyatakan penyesalannya. Yuang Chen meraih bahunya dan berkata dengan dingin bahwa tidak apa-apa, ia datang tepat waktu. Ia menyampaikan bahwa para pria itu ingin menyelesaikan masalah tanpa menggunakan hukum, melainkan dengan hukum rimba. Karena mereka menginginkan demikian, Yuang Chen memerintahkan Direktur Qiu untuk membalas dengan metode yang sama. Mendengar perintah Yuang Chen, Direktur Qiu segera menggulung lengan bajunya, mengangkat suaranya, dan menyatakan mengerti. Kemudian Yuang Chen berjalan keluar pintu. Di belakangnya, terdengar jeritan dan rintihan dari dalam ruangan. 20 menit kemudian, di tempat parkir, Yuang Chen masuk ke mobilnya. Di luar, para pria dengan hormat mengucapkan selamat tinggal, melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan semuanya dan Yuang Chen bisa tenang. Yuang Chen, mendengar laporan itu, merasa puas dan melambaikan tangannya. Ia memuji pekerjaan mereka dan memerintahkan agar semua orang diberi bonus. Ia juga menyarankan agar mereka menghubungi pengacara Zhang jika membutuhkan bantuan hukum, karena Zhang tahu cara menanganinya. Kemudian Yuang Chen berpamitan untuk pergi. Para pria berbaju hitam masih membungkuk dengan hormat, mengucapkan selamat jalan dan mendoakan perjalanan aman bagi Tuan Yuang. Di sisi lain, seorang pria bergegas masuk ke ruangan, berseru bahwa saudaranya telah dipukuli dengan parah. Pria-pria lain tergeletak di tanah, menangis dan merintih. Ia ketakutan dan berteriak, menanyakan apa yang terjadi. Pemuda itu bergegas memeluk saudaranya, bertanya dengan panik siapa yang berani masuk ke kantor itu dan memukulnya seperti itu. Pria tua itu, dengan wajah bengkak seperti balon dan hampir tidak bisa berbicara, menjelaskan bahwa itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh pengemudi taksi online itu, dan perusahaan keamanan mereka kejam, bahkan mengambil pekerjaan semacam ini. Ia meminta adiknya untuk menghubungi saudara Su dan membalaskan dendamnya. Adik laki-laki itu dengan percaya diri menyarankan untuk memanggil polisi saja, agar mereka bisa habis-habisan dengan orang ini. Kakak laki-laki itu terkejut dan menolak. Ia bersikeras bahwa ini masalah kecil dan tidak perlu melibatkan polisi, lebih baik meminta saudara Su yang menanganinya. Adik laki-laki itu mengangguk setuju. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi saudara Su. Begitu telepon terhubung, ekspresi pemuda itu berubah. Ia masuk dan memberitahu kakak laki-lakinya bahwa saudara Su mengatakan mereka tidak menghormatinya dan langsung menutup telepon. Pertanyaan pun muncul tentang latar belakang pengemudi taksi online sialan itu, mengapa ia bisa begitu kuat. Adegan berpindah di dalam lift, di mana Yuang Chen berada. Begitu pintu lift terbuka, ia segera menghubungi seseorang melalui telepon. Teman Lin Yiran telah mengundang mereka untuk minum-minum, dan teman tersebut meminta Yuang Chen untuk menjemputnya. Yuang Chen merasa heran dengan pemikiran gadis itu. Sesampainya di pintu, ia mengetuk, dan seorang gadis cantik keluar seraya tersenyum menyambut Yuang Chen. Xiao Jing mempersilakan Yuang Chen masuk dan duduk, kemudian menawarinya air minum. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan mandi dan berganti pakaian sebelum mereka pergi. Yuang Chen duduk, matanya terpaku pada gadis cantik itu, menyetujui penjelasannya. Xiao Jing pun masuk. Tak lama, handuknya terjatuh ke lantai, memperlihatkan sosoknya yang sangat menggoda dan menakjubkan. 10 menit kemudian, Xiao Jing keluar dengan pakaian yang lebih terbuka. Ia meminta bantuan Yuang Chen untuk mengambil handuknya yang terjatuh. Yuang Chen melihat handuk itu di lantai, namun ia ragu bagaimana harus bertindak dalam situasi yang canggung ini.
Setelah sedikit keraguan, ia akhirnya mengambil handuk tersebut. Xiao Jing tersenyum, meminta Yuang Chen membawakan handuknya agar ia bisa mengeringkan diri dan berganti pakaian, mengingat waktu sudah larut. Dalam benaknya, Xiao Jing berpikir bahwa pria ini, meskipun terlihat lugu, juga tampan. Ia merasa tak percaya ada pria yang bisa menahan pesonanya. Xiao Jing berencana untuk menarik Yuang Chen mendekat ketika ia datang dengan handuk, yakin bahwa seorang wanita cantik, menakjubkan, dan hanya mengenakan handuk, pasti akan membuat Yuang Chen tergoda. Ia merasa telah mendapatkan ikan besar. Namun, di luar dugaannya, Yuang Chen melemparkan handuk ke tanah dan dengan dingin mengatakan akan menunggu di luar, meminta Xiao Jing untuk mengambilnya sendiri. Xiao Jing sangat marah, bertanya-tanya ada apa dengan pria ini, apakah masih ada pria jujur di dunia ini, atau jangan-jangan Yuang Chen tidak menyukai wanita cantik. Setengah jam kemudian, Yuang Chen sudah menunggu di dalam mobil. Akhirnya, Xiao Jing turun dan membuka pintu mobil. Yuang Chen duduk di dalam dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Setelah keheningan yang cukup lama, Xiao Jing akhirnya memberitahu bahwa Yiran menelepon dan mereka harus pergi duluan karena Yiran belum selesai dan tidak perlu dijemput. Yuang Chen mengangguk setuju, menambahkan bahwa Yiran juga meneleponnya. Jadi ia akan mengantar Xiao Jing terlebih dahulu dan menunggu sebentar sebelum menjemput Yiran. Mobil pun mulai bergerak. Xiao Jing mengucapkan terima kasih, dan Yuang Chen menjawab bahwa itu tidak masalah. Setelah beberapa saat, Xiao Jing kembali bertanya apakah Yuang Chen biasanya sibuk mengemudi dan bagaimana penghasilannya. Ekspresi Yuang Chen cerah saat ia menjelaskan bahwa pekerjaan taksi online ini cukup fleksibel. Ia bisa memilih untuk sibuk atau tidak, dan biasanya tidak terlalu sibuk, dengan penghasilan harian sekitar 300 hingga 500 dolar. Mendengar jumlah itu, Xiao Jing terkejut. Ia berkomentar bahwa setelah dikurangi biaya bensin, jumlah itu tidak seberapa, tetapi Yuang Chen dan Yiran cukup beruntung memenangkan lotre, yang cukup bagi mereka berdua untuk membayar uang muka rumah dan menikah. Yuang Chen berpikir dalam hati bahwa gadis ini benar-benar mengarang cerita tentangnya. Saat itu, Xiao Jing mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang, seorang supervisor pramugari, yang menanyakan perkembangan rencananya. Xiao Jing membalas pesan tersebut, menyatakan bahwa ia sudah berada di mobil Yuang Chen dan telah mengatur semuanya. Xiao Jing bertekad untuk membuat Yuang Chen kehilangan muka di depan Lin Yiran malam itu, dan menyebabkan mereka bertengkar. Balasan dari pria itu optimis, jika rencana mereka berhasil, dia akan menjamin Xiao Jing bisa terus berada di kelas bisnis. Kabarnya, perusahaan juga akan mengadakan pelatihan untuk supervisor baru, dan Xiao Jing memiliki peluang besar. Xiao Jing meyakinkan bahwa ia tidak akan mengecewakannya, dan menanyakan apakah pria itu ingin datang malam itu karena pacarnya sedang dalam perjalanan bisnis. Pria itu hanya membalas akan melihat nanti, menambahkan bahwa jika Xiao Jing berhasil memisahkan Yuang Chen dan Lin Yiran, ia akan mendapatkan penghargaan atas usahanya. Saat itu, mobil tiba di tujuan. Xiao Jing membuka pintu mobil dan keluar, diikuti oleh Yuang Chen. Xiao Jing memberitahu bahwa Yiran sudah dalam perjalanan dan tidak perlu dijemput. Ia mengajak Yuang Chen untuk masuk dan menunggu Yiran. Yuang Chen mengangguk setuju. Mereka berdua pun masuk, dan minuman sudah tersedia di meja. Xiao Jing mengundang Yuang Chen untuk minum terlebih dahulu sementara ia akan memperbaiki riasannya. Yuang Chen, yang sedang bermain game di ponselnya, mengangguk setuju. Xiao Jing kemudian melewati seorang gadis berambut putih dan berbisik kepadanya, memberitahukan bahwa itu adalah Yuang Chen dan ia mengandalkannya. Gadis berambut putih itu mendekati Yuang Chen dan mencoba merayunya, menanyakan apakah ia bisa duduk di sana karena Yuang Chen duduk sendirian. Yuang Chen tetap fokus pada ponselnya dan tampak tidak tertarik, menyatakan bahwa kursi itu sudah terisi dan temannya sedang dalam perjalanan. Meskipun Yuang Chen menolak, gadis itu bersikeras, mengatakan bahwa Yuang Chen tampak asing dan bertanya apakah ini pertama kalinya ia di sana. Ia meminta untuk berteman dan menawarkan diri untuk mengenalkan banyak gadis berkualitas tinggi jika Yuang Chen punya waktu luang. Yuang Chen mengabaikannya, menyatakan sudah punya pacar yang tahu semua gaya dan ia sangat puas dengan keterampilan pacarnya sehingga tidak butuh gadis lain. Gadis itu tidak menyerah, ia meletakkan tangannya di mulutnya dan berkata bahwa Yuang Chen selalu bisa mencoba rasa yang berbeda, karena bahkan makanan lezat pun membosankan jika dimakan setiap hari, dan baik untuk sesekali berganti. Melihat gadis itu terus menggodanya, Yuang Chen mengangkat tangannya dan menolak, menegaskan dirinya adalah pria setia. Ia menambahkan mengapa ia harus mengatakan bahwa gadis itu terlalu jelek dan tidak menarik baginya. Apakah ia harus mengatakannya dengan lantang agar gadis itu puas? Ia meminta gadis itu pergi atau ia akan memanggil staf. Dan jika ingin berbagi tempat duduk, ia harus melihat apakah orang itu setuju. Ia juga mengkritik hidung gadis itu yang terlihat transparan di bawah cahaya dan meminta gadis itu untuk menjauh. Mendengar kritik keras Yuang Chen, gadis itu sangat marah dan segera menunjukkan sikap aslinya, mengumpat sebelum pergi. Di sisi lain, Xiao Jing terkejut. Ia bertanya-tanya apakah Yuang Chen tidak menyukai tipe yang menggoda.
Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang, menyatakan tidak apa-apa dan ia masih punya seseorang dengan gaya yang sama dengan Yiran. Ia meminta Lulu untuk naik panggung. Setelah menerima pesan, Lulu akhirnya muncul. Begitu tiba, Lulu segera mendekati Yuang Chen dan menggoda, menanyakan apakah ia bisa duduk bersamanya, menatap Yuang Chen dengan saksama, seolah ingin melahapnya. Lulu berkata ia tidak membawa cukup uang hari itu, dan sia-sia duduk di meja sendirian, jadi ia bertanya apakah ia bisa berbagi meja. Yuang Chen menatap Lulu dan tersenyum. Ia meminta maaf karena temannya sedang dalam perjalanan dan menyarankan Lulu mencari orang lain untuk berbagi. Lulu segera melancarkan serangan habis-habisan pada Yuang Chen, memuji ketampanannya dan menawarkan untuk berteman serta mengajaknya ke bioskop ketika ia punya waktu luang. Yuang Chen segera mengambil minumannya dan menolak. Ia menyatakan memiliki keanggotaan ke banyak platform yang memungkinkan ia memajukan, memundurkan, dan bahkan menyalakan atau mematikan plot sebuah film. Ia bertanya apakah undangan film Lulu bisa melakukan itu, dan jika tidak, lupakan saja. Gadis itu, mendengar perkataan Yuang Chen, hampir pingsan di tempat. Ia mengumpat, mempertanyakan Yuang Chen berasal dari kampung mana. Ia juga bergumam bahwa uang $200 dari Xiao Jing sulit didapatkan. Merasa terlalu malu, Lulu tidak tahan lagi dan berbalik untuk pergi, mengatakan untuk menikmati film keanggotaannya sendiri. Di sisi lain, Xiao Jing terkejut dengan penampilan Yuang Chen. Ia mengakui bahwa upaya kedua gagal dan tidak ada cara lain selain menggunakan kartu truf terakhir. Kemudian Xiao Jing mengedipkan mata pada seorang gadis yang berdiri di dekatnya. Kali ini, mereka harus habis-habisan dengan pria ini. Segera, gadis itu mendekati Yuang Chen dan berada di belakangnya, mengatakan bahwa kedua gadis yang menggodanya tadi disewa oleh temannya. Ia telah melihat mereka bertiga membicarakan sesuatu di kamar mandi, dan Yuang Chen harus hati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Yuang Chen tenggelam dalam pikirannya ketika ia mendengar suara. Ia berbalik tetapi tidak melihat siapapun di belakangnya, membuatnya sangat terkejut. Ia berteriak, bertanya siapa yang berbicara dan di mana orang itu. Yuang Chen berpikir dalam hati, orang itu baru saja menyebut perangkap. Apakah ujian malam ini ide Yiran? Xiao Jing kini berada di depan Yuang Chen, mengatakan mengapa Yuang Chen hanya minum air dan bukan alkohol, tidak perlu menghemat uang untuknya, dan ia bisa minum sepuasnya. Yuang Chen, sebagai pria yang setia, menjawab bahwa ia masih harus mengemudi dan tidak bisa minum, karena jika polisi memeriksa kadar alkoholnya, ia akan mendapat masalah. Gadis itu duduk, dan Yuang Chen bertanya mengapa ia begitu lama di kamar mandi. Xiao Jing terkejut, bertanya apakah Yuang Chen merindukannya setelah tidak melihatnya sebentar. Yuang Chen mengerutkan kening pada Xiao Jing, mengatakan bahwa ia memintanya memberinya handuk, dan sekarang ia bertingkah polos. Ia menanyakan rencana malam itu, apakah mereka melakukannya bersama-sama, atau ia akan membuat Lin Yiran mabuk dulu, lalu ia akan melakukannya dengan Xiao Jing. Mendengar kata-kata itu dari Yuang Chen, Xiao Jing sangat terkejut sehingga ia memuntahkan minuman yang baru saja ia minum. Ia terkejut dengan keterus-terangan Yuang Chen. Yuang Chen tertawa terbahak-bahak. Ia bertanya apakah mereka tidak melakukannya saat muda, apakah mereka akan menunggu sampai tua dan menyesalinya, saat itu bahkan tidak akan bisa melakukannya lagi. Saat itu, di atas panggung, seorang gadis berteriak panik, meminta agar dijauhi dan tidak diikuti. Gadis itu berlari cepat menuju Yuang Chen, bersembunyi di belakangnya, dan dengan takut meminta bantuan karena seseorang mengganggunya. Melihat Yuang Chen di depannya, salah satu pria dalam kelompok itu bertanya apakah gadis itu bersamanya. Xiao Jing mengambil kesempatan untuk diam-diam mengambil foto Yuang Chen dan gadis itu berdiri berdekatan. Gadis itu terus mendesak Yuang Chen agar mengaku sebagai pacarnya dan memintanya untuk pergi, jika tidak, mereka akan terus mengganggunya, memohon pertolongan. Yuang Chen, setelah berpikir sejenak, menyatakan bahwa permainan ini sudah berakhir, waktunya untuk mengakhirinya. Ia mengatakan agar mereka berhenti berakting, dan bertanya semua ini ide siapa, ide Xiao Jing atau Lin Yiran. Xiao Jing terkejut dan menatap Yuang Chen. Ia berpura-pura tidak mengerti maksud dari Yuang Chen. Kemudian, Yuang Chen mengeluarkan setumpuk uang dan dengan percaya diri menegaskan bahwa jika mereka mengatakan yang sebenarnya, ia akan memberi mereka masing-masing $10.000, meminta mereka mengatakannya segera. Mendengar tawaran Yuang Chen, ketiga gadis itu sangat gembira. Mereka segera bergegas mengambil uang. Salah seorang gadis buru-buru menceritakan kebenarannya, bahwa Xiao Jing memberinya $200 untuk berpura-pura merayu Yuang Chen, dan ia tidak tahu apa-apa lagi. Yuang Chen segera mengeluarkan uang dan memberikannya kepada gadis itu, memintanya untuk menunggu dan menyelesaikan pekerjaannya sebelum pergi. Gadis itu dengan senang hati menerima uang dari Yuang Chen dan mengangguk berulang kali. Saat itu, Lin Yiran masuk dan menyaksikan seluruh adegan. Lin Yiran sangat marah dan bertanya kepada Xiao Jing apa yang terjadi di depan begitu banyak orang hari itu. Xiao Jing berkeringat deras, meminta maaf kepada Lin Yiran dan mengatakan rencana mereka telah terbongkar.
Ia mengakui bahwa Yuang Chen adalah pria yang baik, namun ia merasa Lin Yiran tidak pantas mendapatkan ketulusannya. Lin Yiran terkejut dan bingung, tidak mengerti maksud Xiao Jing. Gadis yang berdiri di samping Yuang Chen segera angkat bicara, menawarkan diri untuk menjelaskan apa yang terjadi. Lin Yiran kembali bertanya kepada Xiao Jing mengapa ia melakukan ini. Ia menoleh untuk mempertanyakan sahabat terbaiknya itu, mengapa Xiao Jing memperlakukannya seperti ini setelah ia akhirnya menemukan seseorang yang ia sukai. Xiao Jing, dengan wajah berkeringat, meminta maaf kepada Lin Yiran karena gagal dan mengaku telah berusaha keras. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya, sejak awal, ia tidak setuju untuk menguji Yuang Chen, tetapi Lin Yiran lah yang bersikeras. Lin Yiran dengan marah menunjuk ke Xiao Jing dan membentaknya, menanyakan omong kosong apa yang sedang dibicarakan. Lin Yiran menjelaskan bahwa pada hari itu di grup, mereka memang mengatakan ingin menguji Yuang Chen, namun ia jelas-jelas menolak dan melarang mereka melakukan hal yang salah. Ia mengungkapkan kemarahannya kepada sahabatnya, Xiao Jing, karena tetap melakukannya. Lin Yiran berjalan menghampiri Yuang Chen, dan dengan berlinang air mata memohon agar Yuang Chen percaya padanya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak menyuruh mereka menguji Yuang Chen, dan tidak ada hubungannya dengan semua ini. Ia menunjukkan ponselnya kepada Yuang Chen sebagai bukti, bahwa mereka memang membicarakannya di obrolan grup, tetapi ia menolak. Tepat setelah penjelasan itu, Yuang Chen tiba-tiba meraih tangan Lin Yiran, mengejutkannya. Yuang Chen menatap Lin Yiran dan bertanya apakah ia benar-benar tahu tentang ini. Lin Yiran terkejut dengan pertanyaan Yuang Chen. Ia gemetar namun berusaha tetap tenang dan dengan tegas menyatakan bahwa ia benar-benar tidak tahu. Melihat sikap Lin Yiran yang tenang dan tegas, Yuang Chen langsung mempercayainya. Yuang Chen bergegas memeluk Lin Yiran erat-erat, menatapnya dengan kasihan. Ia memahami politik kantor. Ia menyatakan bahwa agar rekan kerja mengkhianati Lin Yiran, hanya ada satu kemungkinan, atasan mereka memerintahkan mereka untuk melakukannya. Ia bertanya apakah perusahaan Lin Yiran memiliki atasan yang menyukainya. Mendengar perkataan Yuang Chen, Xiao Jing terkejut dan berseru, pria ini sangat pintar dan langsung menebaknya. Lin Yiran sangat marah hingga air mata berlinang di matanya. Ia menebak apa yang terjadi. Dan kemungkinan ketua tim pramugarinya yang menyukainya, ucap Lin Yiran. Lin Yiran menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang pilot dan dia teman satu kelas dengan ayahnya. Pria itu berulang kali mengisyaratkan padanya, tetapi ia selalu memperlakukannya hanya sebagai atasan biasa. Mendengar penjelasan Lin Yiran, Yuang Chen segera berbalik dan menunjuk ke Xiao Jing, berteriak bahwa ia berani mempermainkannya. Ia memerintahkan Xiao Jing untuk menelepon ketua tim pramugarinya, dan memberinya waktu 1 jam untuk meminta maaf. Marah karena seseorang berani mempermainkannya, Yuang Chen kehilangan ketenangannya. Ia mengancam akan membuat ketua tim pramugari dan ayahnya dipecat dari China Eastern Airlines keesokan harinya, menyatakan bahwa hitungan mundur dimulai saat itu juga. Mendengar permintaan berlebihan Yuang Chen, Xiao Jing mencibir, menunjukkan rasa jijiknya. Ia menyilangkan tangan dan menutup mata, bertanya mengapa Yuang Chen berpura-pura. Xiao Jing menganggap konyol bagaimana seorang pengemudi taksi online berpikir bisa memecat mereka dari China Eastern Airlines. Lin Yiran menoleh menatap sahabatnya dan dengan marah bertanya apakah ia benar-benar disuruh melakukan ini. Xiao Jing, tertangkap basah, hanya bisa gagap dan tidak bisa menjawab. Melihat sikap Xiao Jing, Lin Yiran menyadari segalanya. Ia sangat marah dan tidak bisa menahannya lagi. Ia meraih gelas anggur di meja dan melemparkannya ke wajah Xiao Jing dengan sekuat tenaga. Ia berteriak bahwa Xiao Jing benar-benar keterlaluan, orang yang sangat buruk. Ia merasa telah menganggap Xiao Jing sebagai sahabat terbaiknya. Namun Xiao Jing memperlakukannya sebagai alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Xiao Jing, yang terkena gelas anggur, ketakutan. Itu adalah pertama kalinya ia melihat sahabatnya Lin Yiran kehilangan kesabaran seperti itu. Xiao Jing menangis dan bertanya apa yang bisa ia lakukan. Bukankah lebih baik jika Lin Yiran menerima saja tawarannya, atau tidur dengannya semalaman, menganggap itu akan menyelesaikan masalah. Ia mengeluh bahwa Lin Yiran terus berpura-pura mulia, tetapi membuat mereka menderita. Mendengar omong kosong Xiao Jing, Lin Yiran tidak tahan lagi dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Li Jiwei. Ia menyatakan akan menghadapi Li Jiwei saat itu juga. Mendengar perkataan Lin Yiran, gadis itu ketakutan. Ia bertanya apakah Lin Yiran gila, menyadarkannya bahwa jika panggilan itu dilakukan, tidak akan ada jalan kembali bagi Lin Yiran dan Li Jiwei. Ia meminta Lin Yiran berpikir baik-baik apakah ia masih ingin mempertahankan pekerjaannya. Lin Yiran dengan marah menjawab bahwa mereka telah menyakitinya seperti ini, dan Xiao Jing masih membicarakan pekerjaannya. Lin Yiran segera menelepon Li Jiwei. Ia menyampaikan kemarahannya atas perlakuan Li Jiwei, menyatakan bahwa ia bisa keluar dari China Eastern Airlines, tetapi jangan harap ia meninggalkan Yuang Chen, dan jangan harap ia menjadi pacarnya. Tepat saat Lin Yiran selesai berbicara, Yuang Chen segera bergegas meminta ponsel dari Lin Yiran, menyerahkannya kembali agar ia bisa berbicara.
Yuang Chen mengangkat telepon dan memperkenalkan diri sebagai Yuang Chen, pacar Lin Yiran, dan bertanya apakah itu Li Jiwei. Mendengar suara Yuang Chen, Li Jiwei mencibir, meremehkannya sebagai pengemudi taksi online. Li Jiwei mengancam bahwa jika ia tidak bisa memiliki Lin Yiran harus keluar dari China Eastern Airlines. Ia bertanya apakah Yuang Chen takut, lalu menyatakan dirinya sebagai ketua tim pramugari dan ayahnya adalah seorang kapten, mengklaim banyak cara untuk melakukan sesuatu. Ia meminta Yuang Chen tidak meragukan kemampuan dirinya dan ayahnya. Yuang Chen, mendengar pria ini membual, berkata bahwa itu sangat baik dan ia akan melihat apa yang bisa ia lakukan, dan berkata sampai bertemu besok. Kemudian Yuang Chen menoleh ke Lin Yiran dan mengajaknya pulang. Saat itu, sahabatnya, Xiao Jing, menatap Lin Yiran dengan cemas, berusaha menjadi orang baik dan membujuknya agar tidak melakukan hal bodoh. Mendengar perkataan gadis itu, Lin Yiran merasa jijik. Ia melotot ke Xiao Jing dan menyatakan lagi bahwa ia bersedia melepaskan pekerjaannya demi Yuang Chen. Ia selalu bisa mencari pekerjaan lain, tetapi ia hanya punya satu pacar. Ia menyatakan bahwa persahabatan mereka berakhir di sana. Yuang Chen dan Lin Yiran pun bergandengan tangan dan pergi. Di tempat parkir, Lin Yiran bersandar di bahu Yuang Chen, terlihat sangat lemah. Ia memohon agar Yuang Chen tidak marah dan percaya padanya. Yuang Chen dengan tegas menyatakan kepercayaannya. Adegan beralih ke Donglong Airlines. Di dalam mobil Yuang Chen, Lin Yiran sedikit khawatir. Ia menatap Yuang Chen dan bertanya apa yang harus ia lakukan setelah berhenti dari pekerjaannya. Apakah ia harus membeli mobil dan mengemudi taksi online bersamanya? Yuang Chen melihat Lin Yiran tampak sedikit sedih, mungkin khawatir akan pengangguran. Berpikir demikian, Yuang Chen berbalik untuk menghibur Lin Yiran. Ia bertanya mengapa Lin Yiran harus berhenti dari pekerjaannya, karena menjadi ketua tim pramugari sangat bagus. Mendengar perkataan Yuang Chen, Lin Yiran, yang sudah sedih, menjadi lebih sedih. Ia berpikir tentang orang-orang di sekitarnya yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri dan tidak peduli pada perasaannya, sehingga ia tidak ingin bekerja di sana lagi. Ia bertekad akan mencoba wawancara di maskapai lain, dan jika itu tidak berhasil, ia akan berganti karir. Ia yakin memiliki tangan dan kaki sehingga tidak akan kelaparan. Mendengar perkataan itu, Yuang Chen sangat puas. Yuang Chen merangkul bahu Lin Yiran dan berkata bahwa itu sangat bagus, dan pikiran Lin Yiran ini membuatnya lebih kuat dari kebanyakan gadis. Ia menyarankan agar malam itu mereka membeli beberapa barang, karena ia akan memberinya hadiah atas penampilannya yang baik tadi malam. Mendengar perkataan lucu Yuang Chen, wajah Lin Yiran memerah dan tertawa. Ia merasa Yuang Chen sangat menyebalkan dan jahat. Tiba-tiba seorang pria marah-marah di depan mobilnya, dan bergegas ke tengah jalan untuk menghentikan mobil Yuang Chen, berteriak bahwa mereka tidak boleh parkir di sana dan harus memindahkan mobil. Melihat Li Jiwei tiba, Lin Yiran, yang sudah marah, membuka pintu mobil dan keluar. Ia dengan marah mengatakan bahwa Yuang Chen hanya mengantarnya dan tidak berencana parkir di sana, mempertanyakan mengapa Li Jiwei begitu gelisah. Wajah Li Jiwei mengejek. Ia menyatakan bahwa mobil itu bahkan tidak bisa berhenti sementara di sana, karena pemegang saham terbesar kedua akan datang nanti, dan mobil lama Yuang Chen akan menghalangi jalan. Mengabaikan teriakan Li Jiwei, Lin Yiran dengan tenang menoleh menatap Yuang Chen dan berkata agar ia pergi bekerja. Ia menambahkan bahwa jika Yuang Chen tidak bebas malam itu, ia tidak perlu menjemputnya, karena ia bisa naik taksi dan pulang sendiri. Yuang Chen, mendengar perkataan Lin Yiran, keluar dari mobil dan berkata bahwa tidak masalah. Ia akan pergi rapat sebentar dan mereka bisa pergi bersama. Lin Yiran dengan terkejut bertanya, apa yang dikatakan Yuang Chen? Apakah seorang pengemudi taksi online juga bisa pergi rapat? Ia merasa tidak mendengarnya dengan jelas dan mengulang pertanyaannya. Ia kembali bertanya rapat apa yang akan dihadiri Yuang Chen di grup penerbangan itu. Yuang Chen, melihat sikap panik Lin Yiran, menunjuk ke kejauhan. Ia bertanya bukankah mereka sudah menunggunya di sana. Li Jiwei, mendengar perkataan Yuang Chen, tertawa. Ia menganggap Yuang Chen sangat lucu dan meminta untuk berhenti berpura-pura, karena mereka sedang menunggu pemegang saham terbesar kedua grup. Li Jiwei dengan marah bergegas maju, menunjuk ke Yuang Chen dan berteriak siapa dia. Ia mengancam akan memanggil keamanan jika Yuang Chen tidak pergi. Tepat setelah Li Jiwei berbicara, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Li Jiwei. Seketika, ketua Donglong Airlines, Li Junhao, muncul dengan wajah dipenuhi amarah. Ia mencaci maki Li Jiwei atas kekasarannya dan memerintahkannya untuk segera meminta maaf kepada Tuan Yuang. Li Jiwei, dengan wajah pucat pasi, terkejut melihat kehadiran ketua Li. Ia menyaksikan Li Junhao menghampiri Yuang Chen, tersenyum lebar, dan meminta maaf atas karyawan buta mereka. Li Junhao memperkenalkan dirinya sebagai ketua China Eastern Airlines Group, menyatakan bahwa di belakangnya berdiri para pemegang saham utama dan anggota dewan direksi. Semuanya hadir khusus untuk meminta maaf. Yuang Chen tersenyum dan menyapa mereka semua, memperkenalkan dirinya,
dan mengungkapkan kehormatannya bisa bertemu mereka, berharap pertemuan nanti berjalan lancar. Penyebutan pertemuan itu membuat semua yang hadir, termasuk Lin Yiran, tertegun. Lin Yiran dalam hati bertanya-tanya apakah semua persiapan hari itu memang untuk menyambut pacarnya yang seorang pengemudi taksi online. Li Junhao kemudian berbalik, membentak Li Jiwi karena kebodohannya, menuntutnya untuk segera meminta maaf kepada Tuan Yuang dan berhenti hanya berdiri terpaku. Li Jiwi masih tidak percaya, menyadari bahwa Yuang Chen adalah pemegang saham terbesar kedua grup. Ia merasa tamat. Li Junhao pun mengumpat dengan ganas. Ia mempertanyakan apakah Li Jiwi mengira grup ini mengadakan acara semegah itu untuk menyambutnya, dan apakah ia tidak memahami implikasinya. Ia memperingatkan bahwa jika Li Jiwi merusak acara penting perusahaan, ia tidak akan punya tempat lagi di industri penerbangan ini. Li Jiwi ketakutan, berbalik menatap Yuang Chen, dan tergagap, masih tak percaya dan bertanya, bukankah Yuang Chen adalah pengemudi taksi online? Li Junhao mendengar frasa pengemudi taksi online dan tidak mengerti apa yang terjadi, kemudian menoleh ke arah Yuang Chen. Yuang Chen menggaruk kepalanya, tampak malu. Ia menjelaskan bahwa ia sering bosan tanpa pekerjaan tetap, sehingga mengemudi taksi online untuk mencari nafkah dan menghabiskan waktu. Kadang-kadang, ia akan berinvestasi sedikit di sana-sini untuk mendapatkan uang. Lin Yiran segera bergegas memeluk lengan Yuang Chen, tersenyum cerah, dan menyatakan bahwa Yuang Chen adalah pemegang saham terbesar kedua yang mereka tunggu. Yuang Chen tersenyum dan mengonfirmasi. Ia menjelaskan bahwa ia khawatir Lin Yiran akan diintimidasi di tempat kerja, sehingga ia membeli beberapa saham di sana. Kini, Lin Yiran bisa dianggap sebagai bos di perusahaan itu. Yuang Chen tersenyum dan memperingatkan semua yang hadir bahwa jika ada yang mengganggu Lin Yiran, ia akan memberinya pelajaran. Lin Yiran bergegas mencium Yuang Chen, mengungkapkan rasa terima kasihnya dan memujinya sebagai orang yang luar biasa. Setelah berciuman, Lin Yiran menoleh ke arah kerumunan dan menanyakan kepada ketua tim pramugari apakah ia masih bisa memecatnya sekarang. Ia juga bertanya kepada Yuang Chen apakah mereka memiliki hak untuk memecat ketua tim pramugari itu dari grup. Yuang Chen menoleh ke Li Junhao dan menyerahkan keputusan itu pada pendapat ketua. Li Junhao, dengan wajah cemas, menyatakan bahwa pemecatan paksa tentu saja mungkin, tetapi mereka, sebagai orang-orang berstatus, harus mempertimbangkan alasan yang sah. Dan bertanya kembali bagaimana pendapat Tuan Yuang. Lin Yiran segera menanggapi bahwa ia memiliki alasan. Ia akan menunjukkan pesan yang dikirimkan pria itu kepadanya, yang jelas-jelas merupakan bentuk gangguan. Li Junhao segera mengambil ponsel untuk memeriksa bukti. Lin Yiran menambahkan bahwa Li Jiwi menggunakan posisinya untuk memberlakukan aturan tak tertulis pada pramugari lain, dan ketua bisa mengonfirmasinya dengan bertanya langsung kepada pramugari lainnya. Saat Lin Yiran berbicara, ia melirik gadis lain yang berdiri ketakutan di samping. Setelah memeriksa bukti, Li Junhao sangat marah. Ia menunjuk ke seorang pramugari dan memerintahkan untuk mengatakan yang sebenarnya, mengancam pemecatan segera jika ada kebohongan sedikit pun. Ia bertanya kepadanya apakah Li Jiwi menggunakan posisinya untuk memberlakukan aturan tak tertulis kepada para pramugari. Pramugari itu pun mengangguk dan mengiyakan. Seketika, Li Junhao bergegas dan memarahi Li Jiwi. Ia memerintahkan Li Jiwi untuk pergi ke departemen personalia menyelesaikan prosedur pemecatan, menambahkan bahwa demi menghormati ayahnya, mereka tidak akan mengejar tanggung jawab hukumnya. Kemudian Li Junhao menoleh, tersenyum pada Yuang Chen, dan mengundangnya untuk pergi, agar tidak membuang waktu berharga Yuang Chen untuk orang-orang kecil. Yuang Chen mengangguk setuju. Ia berbalik dan menepuk kepala Lin Yiran, memintanya untuk bersenang-senang. Ia sendiri akan pergi rapat sebentar. Setelah itu, rombongan mereka masuk ke dalam gedung. Lin Yiran berdiri di belakang, melambaikan tangan. Di ruang rapat, Li Junhao duduk di kursi utama dan memperkenalkan Yuang Chen. Ia menyatakan bahwa ada proposal lain dalam rapat ini, yaitu harapan mereka agar Yuang Chen bersedia menjadi wakil ketua. Yuang Chen mengangguk setuju. Ia tidak keberatan menjadi wakil ketua, asalkan tidak perlu mengelola pekerjaan dan cukup berbagi keuntungan. Li Junhao mengangguk setuju, menegaskan bahwa itu tidak masalah. Yuang Chen hanya perlu menghadiri beberapa rapat penting dan memberikan pidato kepada karyawan, tugas yang mudah. Yuang Chen tiba-tiba melambaikan tangannya dan menolak. Ia tidak ingin terlalu mencolok dan merasa tidak cocok menjadi wakil ketua. Pria tua Li Junhao melihat sikap Yuang Chen dan merasa aneh. Semua orang berebut jabatan wakil ketua, tetapi Yuang Chen menolaknya. Ia mengangkat satu jari dan menyatakan bahwa Tuan Yuang memiliki kualitas yang mulia, merasa aneh karena semua orang bersaing untuk posisi seperti itu, tetapi Yuang Chen bahkan tidak menginginkannya. Yuang Chen mengangkat kedua tangan dan tersenyum, mengatakan ia merasa terlalu muda dan tidak cocok untuk acara penting. Jika terjadi sesuatu padanya, itu akan membuat China Eastern Airlines kehilangan muka. Pria tua itu tersenyum dan bertanya apakah untuk bagian terakhir rapat hari itu,
Yuang Chen memiliki instruksi untuk pekerjaan mereka. Yuang Chen berdiri dan melanjutkan, bahwa ia berinvestasi hanya untuk berbagi keuntungan dan tidak akan mengganggu operasi harian China Eastern Airlines. Ia menambahkan bahwa di masa depan, jika tidak diperlukan, ia tidak ingin dicari. Rapat berakhir di sana, lalu Yuang Chen berbalik untuk pergi. Li Junhao dengan cepat bergegas untuk mengantar Yuang Chen, mengucapkan selamat jalan.